Ada seorang sahabat yang ngambil ilmu dari baginda Nabi langsung. Beliau pernah berkata begini, "Lau haraba ahadukum min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya salah satu di antara kalian ini lari meninggalkan rizkinya sebagaimana lari ketakutan dari kematian, maka niscaya rizkinya akan sampai kepada dia sebagaimana kematian yang juga akan sampai kepada dia. Itu keyakinan umat Islam. Jadi tenang urusan rizki, nggak akan pusing, nggak akan ribet dan seterusnya sampai terpaksa melakukan yang haram. Tidak perlu semua itu. Kenapa tenang? Ustadz, saya masih belum yakin. Coba Ustadz jelaskan lagi. Baik, kami tambahin. Bukankah Allah yang berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha"? Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rizkinya. Bukankah hadis bagian Nabi, sebelum kita meninggal ada malaikat yang Allah utus untuk mencari rizki kita ke seluruh penjuru dunia. Selama ada rizki kita, maka kita tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Ketika habis rizki kita, malaikat yang mencarikan rizki untuk kita tidak menemukan jatah rizki lagi untuk kita, maka saat itu malaikat akan laporan, "Aku sudah mencari rizki untukmu, tapi tidak ada lagi rizki untukmu." Malaikat maut akan datang menjemput. Artinya, selama masih hidup rizkinya pasti masih ada. Selesai. Tinggal yakin apa enggak. Ustadz masih kurang. Coba dengan kenyataan yang ada. Baik, itu lihat ada cicak nggak di sini? Cicak. Cicak itu makhluk lemah, Pak. Tapi lebih lemah lagi manusia. Dalam hal berikut ini. Coba. Cicak itu mangsanya apa? Serangga kan? Dan dia terbang kan? Cicak itu serangga kemudian terbang. Kalau manusia makanannya sesuatu yang terbang semuanya, repot nggak nyarinya? Bukan main repotnya. Sesuatu yang ditanam aja repot, apalagi yang terbang lebih repot lagi. Contoh, harus makan, burung saja sudah makan, hanya bisa makan burung yang bisa terbang, serangga, susah. Tapi cicak itu makanannya sesuatu yang terbang, serangga itu. Tapi karena memang itu rezekinya, Allah mudahkan. Bagaimana bisa nempel merayap di tembok. Kemudian serangga-serangga kecil yang ada di atas sana dimakan dengan mudahnya. Bahkan di lidahnya itu ada istilah untuk memancing serangga, itu ada itu. Suka menjulurkan lidah itu mancing serangga. Sehingga mudah untuk mencari rezekinya. Kalau memang rezekinya akan Allah mudahkan, sudah itu kaidahnya. Nggak perlu pusing. Ada lagi, ada burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam atau putih? Burung gagak warnanya hitam. Hitam atau putih? Ada burung gagak putih? Ada tapi langka mungkin. Baik, burung gagak warnanya hitam. Bapak silahkan searching, silahkan lihat, cari. Burung gagak itu punya keunikan. Saat dia bertelur, kemudian telur ini menetas, kemudian anak burung gagak tadi itu menetas dari telurnya, warnanya itu bukan hitam, warnanya putih. Warnanya putih. Dan saat warnanya putih, induk burung gagak tidak mau menghampiri, hanya mengintai dari kejauhan begitu. Mengintai burung gagak, anak burung gagak, anaknya sendiri yang berwarna putih. Ngasih makan nggak Ustadz? Enggak ngasih makan, sama sekali enggak. Ngintai aja dari jarak jauh gitu, ngintai, nggak ngasih makan, enggak. Karena warnanya putih. Terus gimana? Kalau diibaratkan atau dianalogkan seperti bayi, gimana cara makannya? Gimana cara makannya itu? Allah sudah ciptakan aroma yang keluar dari tubuh anak burung gagak yang masih kecil, itu aroma yang bisa mengundang atau memancing serangga untuk datang. Jadi makanannya datang sendiri. Kemudian anak burung gagak tinggal ngambil saja, tinggal makan. Mana itu induk burung gagak? Masih mengintip dari kejauhan. Semakin lama, akhirnya anak burung gagak ini bulunya berubah warna menjadi
hitam. Ketika burungnya berubah warna menjadi hitam, aroma yang keluar dari tubuhnya itu sudah tidak ada lagi. Artinya serangga tidak datang sendiri. Nggak ada serangga yang datang karena aroma yang muncul atau keluar dari anak atau tubuh anak burung gagak. Nggak ada lagi. Terus makannya, itu kan pertanyaannya, gimana makannya? Ternyata makannya dibawakan oleh induknya sekarang. Induknya sudah ngaku karena anaknya sudah jadi warna hitam. Maka sekarang bagian atau giliran induknya yang memberi makan. Subhanallah, itu terjadi. Sampai ulama-ulama Syam sana, di antara beliau-beliau kalau berdoa tentang rizki, Allahumma rzuqna kama tarzukul bughath. Jadi bughath itu anak burung gagak. Ya Allah, berikanlah kami semua rizki sebagaimana engkau memberikan rizki kepada anak burung gagak. Itu ceritanya. Jadi kalau kita ngedengar, ya Allah, berikanlah hambamu ini rizki sebagaimana engkau memberikan rizki kepada anak burung gagak, itu ceritanya. Tidak perlu capek, rizkinya datang sendiri. Tapi dari sini kita lihat, selama masih hidup maka rizkinya dijamin sama Allah, selesai. Tidak usah pusing. Dan apa yang menjadi jatah kita nggak akan loncat kepada orang lain, yang jadi jatah orang lain tidak akan nyebrang ke kita. Itu kaidahnya. Hadis sahih, bagian Nabi berkata begitu, sabda. Ma'asabak lam yakul yukhti'ak, dan begitu seterusnya. Yang akidahnya benar, tenang hidupnya. Ustadz, kita memang kadang-kadang bisa begitu Ustadz, tapi kan istri Ustadz rewel terus. Kenapa ngomel terus? Karena belum dapat rezeki lah, belum dapat beras lah hari ini, belum dapat ini sebenarnya. Istrinya pahamkan juga supaya sama akidahnya. Sehebat-hebatnya kita berusaha, kalau belum jatah kita tidak akan sampai pada kita. Tapi kalaupun kita santai-santai, kalau memang jatahnya akan datang pada kita. Itu rizki. Dan ini praktek daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama dengan benar tadi itu. Kalau seandainya yang rizki itu datang karena usaha kita, maka yang seharusnya jadi orang kaya itu adalah orang-orang yang pintar, para guru-guru itu. Ini ada keluaran SD tapi kaya raya, nggak pernah mengenyam bangku sekolah SMP, SMA nggak pernah, tapi kaya raya. Ada profesor, doktor, miskin. Atau mungkin yang kaya, kalaupun enggak yang pinter, yang kuat badannya, para kuli bangunan. Kuli bangunan pinter, pandai membuat bangunan, tapi nggak kaya-kaya juga. Ada jatahnya. Oh, yang lebih kuat lagi itu tuh, para petinju dan seterusnya. Enggak juga. Jangan lihat, itu ada petinju yang sukses kaya-kaya, tapi yang nggak sukses banyak juga itu. Sudah KO, bonyok juga itu wajahnya, masuk rumah sakit, nggak kaya pula. Ada yang begitu. Karena ingat, ini semuanya jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami sampaikan di sini, intinya agama ini jika dipraktekkan dengan benar, dijaga kemurniannya, maka akan tercipta namanya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau tidak diamalkan dengan benar, maka jangan harap pernah bahagia di dunia, apalagi di akhirat nanti.